Oke, selamat siang Bu Bayu. Selamat siang all trader dimanapun berada ya. Banyak pertanyaan ke saya bagaimana trading harian yang smart biar nggak pusing dengan sebuah trennya ya, dengan sebuah trennya itu bagaimana dan sebagainya. Video saya yang lalu trading harian adalah kita menggunakan time frame H1 ya, dimana key level harga adalah di 6 jam pertama, high low 6 jam pertama ya. Ingat, kunci harga adalah di high low 6 jam pertama itu ya. Saya zona gray itu ya. Lalu tren itu sendiri seperti apa ya? Kita gunakan yang namanya indikator 3 indikator ya. 10 eksponensial rataan harga, 20 eksponensial rataan harga, dan 90 ya. Ini 10, 20, 9, oh kok 99 atau 90 ya. 90 selesai. Oke. $90 ya. Pertama, kunci harga adalah di 6 jam pertama ya. Zonasi high dan low-nya ya. Lalu lihat tren yang sedang berlangsung. Kita perhatikan MA kecil, MA 10 dan 20 ya. Di mana MA break up dan HL berada harga key level 6 jam pertama berada di atas, berikut break up, maka itulah tren, kita ikuti laju harga sesuai dengan tren pada hari itu ya. Itu seperti yang gray itu ya. Tren mayor adalah MA 90 ya, di mana ini masih tinggalan satu nih. Ini ya HL-nya. Oke. Cari, kita harus trading selaras ya. Selaras. Di mana MA sebagai alat deteksi harga masih berbicara up berada di atas MA mayor dan belum crossing ya, maka opsi buy only, buy dan buy terus ya. Di mana harga HL breakdown berikut didukung dengan MA crossing ya, maka sell only terus ya. Secara teori seperti itu, tapi secara praktek kita harus hati-hati ya. 2-3 hari terakhir ya. Hari Kamis jelas dia bergerak di atas MA besar dan berikut breakdown daripada 6 jam pertama, maka laju down terus. Hari berikutnya ya, ada upaya buyer break up namun tidak dikonfirmasi dengan MA, maka kita wait and see ya. Hari itu sideways, di mana ada ketidaksinkronan harga yang pertama daripada key level, berikut didukung deteksi harga MA tidak sinkron, maka hari itu sideways ya. Market sideways itu mudah sekali dideteksi. Satu indikator atau beberapa indikator tidak valid, itulah market sideways ya. Lalu kenapa hari 1, 2, 3, Jumat, Kamis, Rabu break up jatuh, tidak sinkron kok jatuhnya ekstrim ya. Tidak sinkron kok jatuhnya ekstrim. Kenapa? Nah, perlu diketahui, indikator hanya sebuah alat deteksi. Yang namanya harga itu akan bergerak dari supply ke demand, dari demand ke supply. Itu adalah
harga yang sesungguhnya. Yang perlu diketahui adalah supply demand-nya atau support resistennya sebagai batasan harga, tapi permintaan dan pengiriman itu akan terpenuhi. Yang mana jauh hari sebelumnya ya, hari Senin itu, di sini ada yang namanya supply area. Terpenuhilah permintaan demand-nya ya, naik dari demand ke supply tersentuh jatuh. Makanya di sini di H1 kemarin ada kejatuhan jatuhnya harga yang sangat ekstrim karena menyentuh level supply itu yang zona coklat ya. Supply nanti saya bahas supply demand-nya ya. Supply demand ini ada berbicara day trade dengan H1 mereka pada pusing ya. Lalu lanjut lagi ya ke HL dan MA ya sebagai alat deteksi. Pertama ya, kesimpulannya kunci harga adalah di 6 jam pertama sesi Asia ya. Bila break kemana, kita ikut deteksi harga dengan alat bantu yang namanya indikator, yaitu MA10 dan MA20, di mana MA tersebut belum break atau harga belum membreak out kedua MA, maka tren masih berlanjut. Tren ditandai dengan MA mayor, yaitu MA90. Yang mana bergerak di atas tetap laju up ya. Lalu alat ukurnya sejauh mana toh harga itu bergerak, maka kita gunakan yang namanya Fibonacci retracement. Oke ya, ini kita mengambil sell misalkan ya. Breakdown pun pada hari Kamis ya, 161 tercapai ya, TP1. Lalu hari Jumat kemarin ya, ini yang sangat ekstrim sekali dari hari pertama ya. Sampai 3 ketembus TP3 ya. Tapi rata-rata pergerakan harian untuk trading adalah di TP2261 rata-rata. Terlepas daripada itu market punya kuasa, strong powernya sampai TP3 bahkan lanjut. Ternyata yang berbicara daily time frame yaitu supply demand-nya. Oke, tapi target harian ideal adalah 261. Tergantung kecukupan. Kalau kita trading dengan tren, maka sampai sekarang pun masih di hold karena acuannya adalah breakout atau crossing MA untuk trading trend ya. Di mana sebelum ada crossing MA maka tren masih berlanjut. Berikut dengan MA mayornya masih berbicara di atas harga semua. Itu beda ya. Day trade dengan trading trend beda. Resikonya pun berbeda. Ya, kalau day trade resikonya di HL ya, high low sebagai penentu stop loss ya. Kita nge-buy stop lossnya di bawah, kita nge-sell stop lossnya di atas di luar zona 6 jam pertama. Lalu tren sebagai penentu kita mengambil kesimpulan harga dengan Fibonacci high low kita tarik Fibonacci target 1 2 3 maksimal atau ideal harian adalah target kedua ya, itu day trade. Kalau tadi kalau tren patokannya adalah crossing MA atau break harga dengan MA tersebut sebagai indikasi pembalikan arah ya. Selagi belum ada crossing MA maka tren tersebut masih berlanjut terus ya. Ini saya menjawab dari pertanyaan teman-teman, day trade itu seperti apa, bagaimana penentunya dan tren-trennya seperti apa ya. Nanti saya ulas tadi yang saya sampaikan bahwa harga itu bergerak dari supply ke demand. Saya akan buatkan tutor berbagi pengetahuan di mana atau supply, di mana atau demand ya. Tetap alat ukurnya adalah Fibonacci. Ya, saya simpulkan ya, alat ukur laju harga adalah Fibonacci ya, sesuai dengan TP-TP 161, 261, 423 rata-rata harian. Tapi ideal trading untuk harian adalah 261 maksimal. Ideal bukan maksimal ya. Kalau saya 261 harian rata-rata ya di H1. Nyaman, tidak terprosir ya, tidak terprosir. Jadi SL dengan TP itu 1/2
8 lebih lah ya. Terlalu sangat fantastis ya, sangat fantastis. Yang penting pertama kita tahu tren dulu. Trennya seperti apa? High low 6 jam pertama kita sudah tahu zonanya, di mana kesimpulan harga kita mengikuti daripada sebuah tren yang diindikasikan dengan alat bantu indikator moving average 10-20 ya. Kenapa saya mengambil 10-20 ya? Setiap MA itu mempunyai risk reward masing-masing. Risk reward masing-masing ya. Di mana kita menggunakan MA besar, maka ring-nya juga cukup jauh pula. Ya, makanya saya gunakan 10-20, di mana setiap crossing itu mempunyai nilai tersendiri, high low-nya, disitulah batasan risiko. Semakin kita mengindikasikan harga itu dalam kerangka deteksi kecil, maka resikonya juga kecil pula. Di mana kita mendeteksi harga dalam kerangka besar, maka resikonya juga besar pula. Ya, sesuai dengan psikologis kita.